Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Nila. Pada video kali ini kita akan membahas latihan ukai hipertensi. Kita mulai saja yuk. Soal nomor 1. Pasien hipertensi dengan komplikasi gagal ginjal kronik dapat diberikan antihipertensi golongan apa? Pilihannya ada A. Alpha 2 agonis, B. CCB, C. Diuretik, D. Beta blocker, E. ARB. Jawabannya adalah E. ARB. Karena first line dari hipertensi dengan penyakit ginjal kronis itu adalah ASI atau ARB plus CCB atau ACI atau ARB plus diuretik atau loop diuretik. Teman-teman harus mengetahui untuk target tekanan darah pada pasien penyakit ginjal kronis dengan hipertensi yaitu di bawah 140 per 90 mm hidragium. Soal nomor 2. Seorang wanita berumur 55 tahun menderita hipertensi dan mengalami edema. Pasien menggunakan amlodipin untuk mengatasi hipertensinya. Obat apa yang dapat diberikan untuk mengatasi edema pasien tersebut? Pilihannya A. Hidrokortiazid, B. Spironolakton, C. Captopril, D. Furosemid, dan E. Bisoprolol. Jawabannya adalah D. Furosemid. Edema karena hipertensi dapat diberikan furosemid. Sedangkan untuk edema karena penggunaan amlodipin dapat diberikan hidrokortiazid. Soal nomor 3. Tuan A berusia 66 tahun menderita hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Pasien tidak memiliki komplikasi. Target tekanan darah Tuan A adalah pilihannya A. Di bawah 160 per 90, B. Di bawah 150 per 90, C. Di bawah 140 per 90, D. Di bawah 150 per 100, E. Di bawah 120 per 80. Jawabannya adalah B. Di bawah 150 per 90. Menurut GNC 8, jika pasien tidak memiliki komplikasi untuk usia di atas 60 tahun, maka target tekanan darahnya di bawah 150 per 90. Sedangkan bila usianya di bawah 60 tahun, maka target tekanan darahnya di bawah 140 per 90. Namun jika pasien memiliki diabetes, baik dengan CKD ataupun tanpa CKD, maka target tekanan darahnya di bawah 140 per 90. Soal nomor 4. Pasien hipertensi dengan riwayat asma dengan tekanan darah 160 per 90 mm hidragium. Obat apa yang dikontraindikasikan pada pasien? Pilihannya ada A. Metoprolol, B. Acebutolol, C. Propranolol, D. Bisoprolol, E. Atenolol. Jawabannya adalah C. Propranolol. Karena propranolol merupakan beta blocker non-selektif, maka dikontraindikasikan pada pasien asma karena memiliki efek bronkokonstriksi. Sedangkan pilihan yang lain adalah beta blocker selektif. Soal nomor 5. Nyonya A, 32 tahun, sedang hamil menderita hipertensi. Terapi apa yang dapat diberikan untuk Nyonya A? Pilihannya ada A. Lisinopril, B. Labetalol, C. Valsartan, D. Diltiazem, E. Clonidine. Jawabannya adalah B. Labetalol. Obat antihipertensi yang aman untuk ibu hamil adalah seperti metildopa, labetalol, dan nifedipin. Dan perlu diperhatikan, obat antihipertensi golongan ACI seperti lisinopril, captopril, dan ARB seperti valsartan, kandesartan dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Soal nomor 6. Tuan B, 47 tahun, mendapatkan terapi hipertensi dan diabetes, yaitu metformin, dibenclamid, captopril, vitamin B12, dan spironolakton. Pada pemeriksaan laboratorium, diketahui kadar asam urat Tuan B meningkat. Apa obat yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat? Pilihannya
A. Metformin, B. Glibenclamid, C. Captopril, D. Vitamin B12, E. Spironolactone. Hampir semua diuretik menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam serum melalui pengaruh langsung terhadap sekresi asam urat. Efek ini berbanding lurus dengan dosis diuretik yang digunakan. Diuretik tiazid dan diuretik loop juga dapat meningkatkan kadar asam urat darah karena efeknya menghambat sekresi dan meningkatkan reabsorpsi asam urat. Soal nomor 7. Pada suatu pagi, seorang pasien laki-laki dengan hipertensi terjatuh saat bangun tidur. Obat apakah yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilihannya A. Verapamil, B. Diltiazem, C. Metildopa, D. Prazosin, E. Labetalol. Jawabannya adalah D. Prazosin. Efek samping prazosin yaitu hipotensi postural, mengantuk, lemah, pusing, sakit kepala, tidak bertenaga, mual, palpitasi, dan sering kencing. Perlu diketahui untuk efek samping verapamil seperti konstipasi, tapi akan berhenti saat pasien berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Dalam penggunaannya, harus menghindari konsumsi buah anggur. Verapamil juga termasuk ke dalam golongan CCB non-hidropiridin yang kontraindikasi untuk pasien gagal jantung. Diltiazem juga termasuk ke dalam obat golongan CCB non-dihidropiridin. Pilihan C. Metildopa. Metildopa memiliki efek samping utama seperti anemia hemolitik, sedangkan labetalol menyebabkan hipotensi ortostatik. Soal nomor 8. Pasien Nyonya P, 68 tahun, didiagnosis hipertensi stage 2. 5 hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Dokter meresepkan valsartan 160 mg 1 kali sehari 1 tablet. Beliau memiliki riwayat gangguan ginjal. Parameter apa yang harus diperhatikan? Pilihannya ada A. Kalium, B. Kalsium, C. Natrium, D. Asam urat, E. Fosfat. Jawabannya A. Kalium. Pada soal, valsartan termasuk ke dalam obat golongan ARB. Antagonis reseptor angiotensin 2 ini harus digunakan dengan hati-hati pada stenosis arteri ginjal. Dianjurkan dilakukan pemantauan kadar kalium plasma, terutama pada pasien lansia dan gangguan ginjal. Parameter lain yang dapat diperiksa pada penggunaan obat valsartan seperti kadar BUN. Soal nomor 9. Tuan D mendapatkan terapi obat yang memiliki mekanisme kerja menurunkan tekanan intrakranial. Apa terapi obat yang diberikan pada Tuan D? Pilihannya ada furosemid, B. Spironolactone, C. Mannitol, D. HCT, E. Captopril. Jawabannya adalah C. Mannitol. Kita bahas sedikit tentang mekanisme obat hipertensi. Propanolol memiliki mekanisme mempengaruhi penyerapan vitamin ADK. Timolol menghambat respons stimulasi beta adrenergik ke beta 1 dan beta 2 reseptor. Dapat menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan outflow simpatetik. Untuk metoprolol, bisoprolol memblok respons stimulasi beta adrenergik. Dosis rendah sampai dengan sedang menghambat reseptor beta 1, pada dosis tinggi menstimulasi reseptor beta 2. Acebutolol menghentikan aktivasi reseptor pembuluh darah sehingga jantung akan tetap rileks. Proses tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Untuk labetalol menghambat reseptor alfa. Amlodipin nifedipin yang merupakan obat golongan CCB dihidropiridin menghambat influx kalsium sepanjang membran sel. Verapamil, diltiazem. Obat ini merupakan golongan CCB non-dihidropiridin yang bekerja melemaskan otot pada jantung dan pembuluh darah. Obat seperti kandasartan, valsartan, losartan merupakan obat golongan ARB
di mana mekanisme kerjanya menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya. Secara langsung dapat menyebabkan vasodilatasi, penurunan produksi vasopresin, dan mengurangi sekresi aldosteron. Untuk obat seperti captopril, lisinopril, merupakan obat golongan ACE inhibitor. Memiliki mekanisme kerja menghambat pelebaran arteri dan vena dengan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan menghambat metabolisme bradikinin, di mana hal ini berperan dalam mekanisme ACE inhibitor menyebabkan batuk kering. Untuk obat diuretik seperti hidrokortiazid menghambat reabsorpsi pada renal tubulus distal. Untuk loop diuretik seperti furosemid menghambat reabsorpsi NaCl pada proksimal, renal tubulus distal, dan lengkung Henle. Ingat ya, di diuretik kuat dia bekerja di renal tubulus distal, proksimal, dan lengkung Henle. Spironolakton, obat golongan diuretik hemat kalium, berkompetisi dengan aldosteron pada reseptor di tubulus. Soal nomor 10. Tuan J, 40 tahun, menderita hipertensi dengan komplikasi gagal jantung. Obat hipertensi apa yang dikontraindikasikan pada Tuan J? Pilihannya A. Valsartan, B. Clonidin, C. Captopril, D. Spironolakton, E. Verapamil. Jawabannya E. Verapamil. Karena verapamil merupakan antagonis kalsium dengan kerja inotropik negatif yang poten, dapat mengurangi curah jantung, memperlambat denyut jantung, dan mengganggu konduksi atrioventikuler. Dengan demikian, verapamil dapat mencetuskan gagal jantung, memperburuk gangguan konduksi, dan menyebabkan hipotensi pada dosis tinggi. Sehingga penggunaannya tidak boleh digunakan bersamaan dengan beta blocker. Dan efek samping utamanya yaitu konstipasi. Sedangkan pilihan seperti valsartan memiliki efek samping edema, hipertrigliserid, hiperkalemia, penggunaannya kontraindikasi pada ibu hamil, efek samping clonidin seperti mulut kering, insomnia, konstipasi, efek samping captopril seperti hiperkalemia dan batuk kering, efek samping spironolakton seperti hiperkalemia dan ginekomastia. Pada video kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel kami berkembang. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.